Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momen perayaan yang selalu dinantikan oleh seluruh umat Islam. Idul Fitri adalah perayaan hari kemenangan setelah sebulan kita berpuasa, menahan lapar dan haus, serta menahan hawa nafsu, dan berbagai hal buruk selama bulan Ramadan. Hal itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan menjalankan ibadah sholat Id bersama-sama di pagi hari. Selain menunaikan salat Id, terdapat beberapa amalan lain yang dapat dilakukan saat perayaan Idul Fitri. Bagaimana seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempunyai kebiasaan baik yang dilakukan setiap kali merayakan Idul Fitri. Seperti memperbanyak bacaan takbir saat menjelang Idul Fitri, memakai pakaian bersih dan rapi, makan sebelum sholat Idul Fitri, hingga bermaaf-maafan. Beberapa cara Rasulullah merayakan Idul Fitri ini dapat kita teladani dan kita terapkan dalam setiap perayaan Idul Fitri. Meskipun terdengar sederhana, beberapa amalan ini tentu dapat mendatangkan pahala bagi siapapun yang menjalankannya. Bukan hanya itu, dengan meneladani beberapa cara Rasulullah merayakan Idul Fitri, kita juga bisa mendapatkan kebaikan dan keutamaan. Meskipun bulan Ramadan telah berlalu, bukan berarti ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ditinggalkan begitu saja. Momen Idul Fitri menjadi lembaran baru bagi seluruh umat Muslim untuk meningkatkan iman dan ibadah yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan beberapa cara Rasulullah merayakan Idul Fitri bisa menjadi langkah baik untuk kita memulai lembaran baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, beliau menyambutnya dengan melakukan takbir. Ketika setelah sholat maghrib menuju 1 Syawal, disarankan untuk memperbanyak takbir, guna mendapatkan manfaat takbir sampai sholat Idul Fitri akan dimulai. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah, yang artinya, "Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa, serta bertakbir membesarkan nama Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu, semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur." Quran Surat Al-Baqarah 185. Setelah itu di dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Banyak sekali kegunaan zakat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kewajiban membayar zakat ini dijelaskan dalam hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan zakat fitrah pada orang-orang di bulan Ramadan, kepada manusia 1 sa, dari tamar 2,5 kilo beras atas orang-orang yang merdeka, atau hamba laki-laki atau perempuan. Rasulullah juga kerap membersihkan diri terlebih dahulu, sebelum melaksanakan sholat Id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Hal ini disunahkan ketika merayakan Idul Fitri, dengan cara membersihkan diri dengan mandi, memakai wewangian, hingga mengenakan pakaian yang baik. Hal ini juga telah dijelaskan di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengenakan yang terbaik, dari apa yang kita temukan, dan memakai wewangian, dan mengorbankan hal yang paling berharga yang kita temukan. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal ini juga menjadi salah satu hari yang diharamkan untuk berpuasa, adalah saat Hari Raya Idul Fitri. Dijelaskan di dalam hadits. Pada waktu Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat ke tempat sholat, sampai ia memakan semua buah dengan jumlah ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kemudian cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan Idul Fitri waktu itu dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilakukan secara berjamaah, di lapangan atau masjid. Seluruh kalangan baik laki-laki, maupun perempuan yang suci, ataupun sedang haid untuk keluar, dan merayakan Idul Fitri. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Kami memerintahkan untuk keluar ketika hari raya, dan mengajak keluar wanita haid, para gadis, dan wanita pingitan. Adapun para wanita haid, mereka menyaksikan kegiatan kaum muslimin, dan khutbah mereka, dan menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat pergi sholat Idul Fitri, perlu untuk mengambil jalan yang berbeda, saat berangkat dan pulang sholat Idul Fitri. Hal ini memiliki makna yang dalam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertemu dengan orang-orang di sekitar perjalanan, guna menyebarkan syiar Islam. Ucapan Hari Raya menjadi salah satu momen yang tidak mungkin dilupakan oleh seluruh umat Muslim.
Ada baiknya mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Setelah melaksanakan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat keramaian, dan mengunjungi rumah sahabat. Tradisi silaturahmi, saling mengunjungi saat Hari Raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah para sahabatnya, begitupun para sahabatnya, kemudian Rasulullah dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Kemudian mengucapkan tahniyah kepada orang yang ditemuinya. Ali Hasan menjelaskan dalam kitab Ahkamul Idain, bahwa beliau saling mendoakan kepada sesama dengan ucapan, semoga kalian termasuk orang yang kembali suci, seperti bayi yang baru lahir, dan termasuk orang yang beruntung. Atau juga bisa dengan mengucapkan kata, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita bisa dapat meneladani sifat dan tingkah laku beliau, agar nanti kita bisa bersatu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.